Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Apakah semua hari ini masuk? Tidak. Siapa saja yang tidak masuk? Febri, Ainun. Semoga yang sakit segera sembuh ya. Amin. Materi kita hari ini yaitu tentang akikah dan kurban. Siapa di sini yang pernah melihat penyembelihan hewan kurban? Saya. Bagaimana perasaan kalian saat melihat? Ya, jadi kurban berasal dari kata qoroba yang berarti dekat. Dalam syariat Islam, kurban yaitu ibadah dengan cara penyembelihan hewan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Kapan waktu kurban dilaksanakan? Ada yang tahu? Kurban dilaksanakan pada hari 10 Zulhijjah. ya, pada hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Perintah berkurban ini telah ada dalam surat Al-Kautsar. Mari dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Jadi dalam surat Al-Kautsar ini Allah memerintahkan kita untuk berkurban. Yang kedua yaitu hukum kurban. Hukum kurban yaitu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini sunnah yang hampir mendekati wajib dan harus dilaksanakan bagi yang mampu berkurban. Materi ketiga yaitu syarat berkurban. Syarat berkurban dalam melaksanakan ibadah kurban ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk orang yang akan melakukan kurban. Yang pertama yaitu Islam. Orang yang Islam dianjurkan untuk melakukan kurban. Sedangkan yang tidak Islam maka dia tidak boleh melakukan kurban. Yang kedua yaitu berakal. Yang ketiga, baligh. Baligh artinya sudah dewasa. Orang yang sudah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk itu sudah dianjurkan untuk melakukan kurban. Sedangkan anak kecil yang belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk yang belum baligh itu tidak dianjurkan. Yang keempat yaitu mampu. Orang yang mampu mempunyai mempunyai harta yang cukup maka dia dianjurkan untuk melakukan kurban. Yang keempat yaitu syarat hewan kurban. Yang tadi kan orang yang berkurban, maka yang ini adalah syarat hewan yang dikurbankan. Yang pertama, kurban harus hewan ternak. Hewan ternak itu apa saja? Sapi, kambing, domba, unta. Benar. Jadi itu hewan-hewan yang harus dikurbankan. Yang kedua yaitu hewan yang telah cukup umur, yaitu kambing sekitar lebih dari 1 tahun, sapi 2 tahun, dan unta 5 tahun. Hewan yang dikurbankan juga tidak boleh cacat, harus sehat, gemuk, tidak boleh pincang, tidak boleh buta, tidak boleh cacat, dan pokoknya harus sehat. Sedangkan untuk jenis kelamin nggak apa-apa jantan atau bulu. Orang yang berhak mendapatkan hewan kurban yaitu fakir miskin. Jadi orang yang berkurban boleh mendapatkan daging kurban, tapi hanya dapat sepertiga. Dan daging yang dibagikan itu dalam keadaan mentah, belum dimasak.
untuk menjadi dermawan, melatih diri lebih peduli kepada sesama. Materi yang kedua yaitu akikoh. Sebelum kita lanjut ke materi akikoh, mari kita bernyanyi bersama. Ini saya contohkan ada saja. Ya. Hewan apa yang bisa untuk kurban? Kambing, sapi, kerbau, unta, itu nama hewannya. Ayo yang biasa. 1, 2, 3. Hewan apa yang bisa untuk kurban? Kambing, sapi, kerbau, unta, itu nama hewannya. Apa saja syarat hewan kurbannya? Tidak sakit, tidak cacat, serta cukup umurnya. Materi yang kedua yaitu akikah. Siapa yang sudah diakikahi di sini? Saya. Di waktu umur berapa kalian sudah akikah? Ya, jadi kalau akikah itu secara bahasa artinya memutus, melubangi, membelah atau memotong. Akikah secara definisi yaitu menyembelih kambing atas sebagai tanda syukur kita kepada Allah atas lahirnya anak, baik perempuan maupun laki-laki. Hukum akikah sama dengan kurban, yaitu sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan bagi yang mampu. Yang kedua yaitu ketentuan akikah. Hewan yang akan disembelih harus dalam keadaan sehat, cukup usia, tidak kurus dan tidak cacat. Seperti kambing akikah perlu berusia setidaknya 2 tahun, gigi tanggal gigi, dan dalam keadaan sehat sebelum disembelih. Yang kedua yaitu akikah dilaksanakan pada hari ke-7, hari ke-14, dan hari ke-21 dari lahirnya anak. Bila orang tua belum mampu pada hari-hari tersebut, maka boleh kapan saja. Yang ketiga, orang yang mengakikahi anak adalah orang tua. Jadi kita nggak bisa mengakikahi diri sendiri. Jumlah hewan yang diakikahi untuk laki-laki berapa? 2. Untuk perempuan? 1. Ya benar. Dan yang kelima, umumnya daging akikah yang dibagikan itu dalam keadaan masak. Kalau yang kurban tadi dalam keadaan Mentah. kalau akikah ini masak. Ini termasuk sunnah, jadi nggak apa-apa nggak dilakukan, ya nggak apa-apa lebih baik dilakukan. Dan daging akikah tidak boleh diperjualbelikan. Yang terakhir yaitu hikmah akikah. Hikmah akikah yaitu lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, merupakan bentuk syukur atas lahirnya anak, merupakan tebusan bagi anak yang baru lahir, dan memperkuat tali silaturahim. Jadi di sini ibu akan memberi tugas masing-masing dibagi 3 kelompok dan membuat poster tentang perbedaan akikah dan kurban. Nanti dipresentasikan di depan. Ibu beri waktu 5 menit. Baik, apakah sudah selesai? Belum. Lagi dulu. Ya. Apakah sudah siap? Sudah. Kelompok pertama, monggo. Baik, teman-teman.
teman-teman, jadi perbedaan antara akikah dan kurban yaitu terdiri yang pertama, kalau akikah itu dilaksanakan atas rasa syukur kelahiran anak. Kalau kurban itu dilaksanakan untuk beribadah pada Idul Adha. Terus untuk pelaksanaannya, kalau akikah itu pada hari ke-7, 14, atau 21 setelah kelahiran anak. Tapi kalau misalkan orang tuanya belum mampu, itu bisa kapan saja. Kalau untuk kurban itu pelaksanaannya pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Terus akikah itu hewan yang disembelih adalah kambing, 1 ekor untuk perempuan dan 2 ekor untuk laki-laki. Kalau kurban itu kambing, sapi atau unta. Kalau akikah dimakan dan dibagikan setelah dimasak, sedangkan kurban dibagikan mentah ke fakir, kerabat dan sebagian untuk diri sendiri. Oke, baik, sekian tentang apa nih. Kelompok 2 monggo. Kita tadi diskusi tentang perbedaan akikah dan kurban. Kalau akikah itu untuk dia mensyukuri kelahiran anak. Kalau kurban kan untuk ibadah pada hari raya Idul Adha. Iya, Bu. Oh ya. Kelompok 3 monggo. Jadi majelis ini Jadi teman-teman, perbedaan akikah dan kurban. Yang pertama, dari akikah hewan akikah yaitu kambing, 1 ekor untuk perempuan, 2 ekor untuk laki-laki. Dan untuk kurban hewannya kambing, sapi atau unta. Akikah dibagikan ketika dimakan dan dibagikan setelah dimasak. Kalau kurban dibagikan mentah ke fakir miskin, kerabat dan sebagian untuk diri sendiri. Ya, sudah kan utang. Kelompok terakhir. Jadi ini perbedaan akikah dan kurban, teman-teman. Kalau akikah penyembelihan hewan sebagai syukur atas kelahiran anak. Kalau kurban penyembelihan hewan untuk ibadah pada Idul Adha. Oke, terima kasih. Jadi ya, untuk materi hari ini kesimpulannya, kurban adalah penyembelihan yang dilakukan pada hari raya Idul Adha. Akikah sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Kurban dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Akikah 7, 14, 21 setelah kelahiran anak. kalau kurban dibagikan dagingnya dalam keadaan Mentah. dalam keadaan Masak. ya. Jadi sekian materi dari saya. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, mari kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi